Dokter Dian. Swastiastu. Apa Om kabar? Swastiastu, semoga Astungkara sehat kami di sini, dokter. Dokter Dian, apa kabar? Baik, Dokter Fani, apa kabar juga? Halo juga buat sahabat Prima yang ikuti ya. Hari ini kita Iya, iya. diundang oleh Dokter Fani untuk sharing ya sedikit tentang Iya. bagaimana kita adaptasi di masa pandemi ini. Mhm. Oke, terima kasih dokter sebelumnya untuk waktunya telah diluangkan untuk sharing sama kita. Dan untuk sobat sehat, saya perkenalkan dulu ini narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Putu Dian Ekawati, Master Public Health, yang mana beliau saat ini menjabat sebagai Direktur dari Prima Medica Hospital Denpasar. Nah, kalau yang di Denpasar dan sekitarnya siapa sih yang nggak kenal Prima Medica ya dokter ya? Dan Iya. saya perhatikan belakangan ini dari sosial medianya, baik itu di web dan juga di Instagramnya, ada banyak sekali perubahan atau adaptasi yang dilakukan semasa wabah pandemi COVID ini ya dokter. Nah tampaknya ini Prima Medica memang concern sekali untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien serta nakes. Tapi sebelum saya tanya lebih jauh tentang itu dokter, pertanyaan pertama dan mungkin utama dan apa yang menjadi pertanyaan banyak orang, apakah aman untuk berkunjung ke rumah sakit Prima Medica di masa pandemi COVID-19 ini, dokter? Iya, terima kasih Dokter Fani. Ya, jadi kalau untuk berkunjung ke Rumah Sakit Prima Medica untuk melakukan pelayanan kesehatan, saya kira untuk datang ke Rumah Sakit Prima Medica itu cukup aman ya, karena kami melakukan adaptasi dengan melakukan protokol kesehatan sesuai standar. Jadi Oke, ya. bila masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan bisa segera datang ke Rumah Sakit Prima Medica. Jangan tunda Iya, sakit sampai penyakitnya tambah parah, dokter ya. iya, Oke, jangan tunggu dokter penyakit sampai Dian. parah baru datang ke Rumah Sakit Prima Medica karena ketakutan tadi. Ya. Banyak sekali masyarakat yang takut akhirnya menunda untuk datang ke rumah sakit. Ya sudah parah baru datang ke rumah sakit. Ya. Nah, mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Prima Medica, dokter. Nah, bisa diceritakan apa saja, mulai dari mungkin cara rumah sakit untuk menghindari kerumunan pasien, dokter Dian. Iya, jadi sejak wabah ini terjadi ya masuk di Indonesia sekitar bulan Maret kami melakukan adaptasi. Jadi tata kelola rumah sakit alur ya, jadi mengikuti perkembangan bagaimana kita akan berusaha mencegah terjadinya penularan di rumah sakit, baik itu dari pasien ke tenaga kesehatan maupun dari tenaga kesehatan ke pasien ya. Jadi kita melakukan beberapa upaya, jadi merubah semua alur pelayanan. Jadi untuk mencegah terjadinya kerumunan di rumah sakit, jadi kita melakukan protokol untuk membatasi pengunjung ke rumah sakit. Selama ini kan kalau datang ke rumah sakit, pasien biasanya diantar banyak ini ya, banyak pendamping. Iya. Untuk ke poliklinik saja mungkin 1-2 orang bahkan 3 orang. Mengantarkan bayi misalnya itu bisa ibu bapaknya, Ibu kakek sampai neneknya, neneknya juga ikut ya. terus dan ini apa ada yang keluarga dirawat, bisa yang menunggu lebih dari 2 orang bahkan ada yang masuk ya bisa satu rombongan mungkin bisa satu kampung. Dengan terjadinya pandemi ini di mana kita harus melakukan jaga jarak, jadi batasi pengunjung orang bisa pendampingnya maksimal 2 untuk kasus-kasus yang berat, jadi yang mempunyai ketergantungan yang lebih tinggi pada bayi, masyarakat yang berkebutuhan khusus bisa didampingi maksimal 2 orang. Dan kemudian juga kami tidak melakukan jam besuk ya, selama ini kan ada jam besuk, jadi masyarakat bisa mengunjungi keluarganya yang sedang dirawat, tapi sejak pandemi kita melarang untuk dilakukan kunjungan atau membesuk ya, membesuk cukup pendamping atau keluarga terdekat saja yang menunggu pasien secara bergantian maksimal 1 orang pendamping saja.
Dan kemudian pembatasan pengunjung, dan juga kami membuat ruang tunggu menjadi ada jarak ya, tempat duduk dibuat demikian rupa untuk tetap jaraknya, sehingga pasien pada saat menunggu panggilan atau sedang pelayanan itu ada jarak antara satu pasien dengan pasien yang lain. Nah, kemudian Oke, dokter. juga ada sistem reservasi online sehingga pasien tidak datang ke rumah sakit itu pada saat jam yang bersamaan sehingga tidak terjadi kerumunan. Cukup reservasi via online sehingga datang pada jam yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi penumpukan di ruang tunggu. Itu yang kami lakukan. Oke, dokter. Kalau untuk konsultasi online, apakah juga diakomodasi dokter dari pihak rumah sakit? Iya, betul. Jadi itu juga merupakan sebuah strategi ya, bila pasien atau masyarakat yang memerlukan pelayanan, tapi masih khawatir ya untuk datang ke rumah sakit, jadi bisa menggunakan fasilitas konsultasi secara online atau yang sekarang dikenal dengan telekonsultasi ya. Jadi bisa melakukan pelayanan, itu juga mengurangi terjadinya resiko penularan. Bisa saja di jalan pada saat berkunjung, menunggu dan sebagainya, bisa saja terjadi resiko penularan. Nah, sehingga dengan telekonsultasi ini bisa melakukan konsultasi kepada dokter, tentu dengan persyaratan khusus ya. Tidak semua pasien bisa melakukan konsultasi melalui telekonsultasi. Jadi tergantung dengan kasusnya berarti dokter ya, saat personalized. Iya, betul. Jadi kalau kasus emergensi mungkin tidak bisa dilakukan melalui telekonsultasi ya, bisa segera datang ke emergency room atau unit gawat darurat. Jadi yang non emergensi bisa melakukan pelayanan telekonsultasi dan juga sudah pernah melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Prima Medika sebelumnya, sehingga ada riwayat ya. Jadi ada riwayat penyakitnya yang sudah tercatat diketahui di rumah sakit ya, betul. Oke, untuk lebih amannya juga dokter. Iya, betul. Oke, ya. Kalau untuk konsultasinya berarti nanti mungkin video call seperti itu ya dokter Dian ya? Iya, betul. Jadi telekonsultasi itu dilakukan secara virtual, jadi dengan video call, sehingga dokter juga bisa melihat tidak hanya keluhan, tapi juga tanda-tanda yang bisa ditunjukkan untuk menegakkan diagnosa. Iya, ada beberapa pemeriksaan fisik yang mungkin harus dituntun oleh dokter ya. Oke. Kalau untuk pemilihan pasien dokter, terutama di unit gawat darurat, nah apakah ada pemisahan khusus supaya tidak tadi kan resiko dari pasien ke nakes atau nakes ke pasien, nah antar pasien ke pasien yang lain, nah, apakah ada dibedakan dokter, baik di poliklinik ataupun di unit gawat darurat? Ya. Terkait pemilihan pasien ini juga kami merubah alur ya. Sebelumnya semua pasien bisa reservasi, kemudian datang ke rumah sakit menuju poliklinik yang dituju ya, apakah ke poliklinik umum ataukah ke poliklinik spesialis. Namun dengan pandemi ini kami mengatur alur pasien dengan setiap pasien yang masuk ya di pintu masuk rumah sakit atau di lobi-lobi itu dilakukan screening ya, dilakukan screening dan memastikan sebelum masuk ke rumah sakit ya, sebelum masuk ke rumah sakit pasien sudah cuci tangan dulu, sudah menggunakan masker. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan suhu ya. Kemudian ditanya apakah ada keluhan ya, apakah ada tanda-tanda ke arah COVID atau tidak. Jadi petugas satpam sudah dilatih untuk melakukan pemilahan pasien. Jadi kalau pasien ada keluhan, ditemukan temperaturnya 37,5 ke atas, kemudian ada keluhan gangguan saluran pernafasan dan sesak, itu akan diarahkan ditangani oleh tim khusus yang juga sudah dilatih melakukan screening untuk mendalami kasus ini. Nah, sedangkan pasien yang tidak ada kecurigaan ke arah COVID, jadi diarahkan langsung menuju poliklinik yang dituju.
Nah, di poliklinik filter ini pasien akan didalami apabila kemudian terbukti ke arah COVID, maka akan dilayani secara khusus, sedangkan apabila ternyata bukan COVID, maka akan diarahkan kembali ke poliklinik yang dituju. Begitu juga untuk pelayanan di unit gawat darurat juga dilakukan pemilahan pasien. Ya, jadi apabila ada keluhan atau tanda-tanda ke arah COVID, maka dia masuk ke ruang isolasi yang ada di UGD. Jadi akan terpisah dari pasien-pasien yang lainnya. Jadi jangan khawatir. Jadi petugas kami di garda terdepan sudah dilatih untuk melakukan pemilahan atau pemisahan pasien-pasien yang dicurigai COVID dan bisa tersingkirkan keluhan atau gejala COVID. Jadi seperti itu. Oke. Meskipun bukan serta-merta itu pasti COVID ya dokter ya, tetapi Ya, untuk betul. menjaga keamanan, kita ada step by stepnya. Kadang orang takut panas sedikit, saya nggak mau ke rumah sakit nanti di COVID-in dah. Iya betul. Jadi Itu ya. ini perlu dipahami ya oleh pasien. Bukan kadang ada stigma ya Paradigma dan di stigma. masyarakat. Iya betul. Takut ya nanti saya dikira COVID gitu ya. Jadi di sini hanya untuk memisahkan dulu, memilah pasien yang ada keluhan tanda-tanda COVID sampai terbukti bukan. Ya. Jadi ada standar pemeriksaan bahwa ya, kasihan juga kan seandainya seperti ini kalau dicampur ya kita khawatir juga kan ya. Nah, setelah kemudian yang dipilah tadi benar-benar kita bisa memastikan ini bukan ke arah COVID, ya tentu akan mendapatkan pelayanan di ruang yang bukan COVID seperti itu. Iya. Oke, sebagaimana mestinya. Nah, dokter, kalau untuk disinfektan nih, dokter, pertanyaan ketiga. Modalitas apa saja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Prima Medica untuk sanitasi dan juga disinfeksi kuman-kuman supaya mati, supaya risiko penularannya juga lebih rendah untuk kuman apapun itu? Apakah ada upgrade, dokter, semenjak pandemi ini? Iya. Jadi mungkin masyarakat umum juga sudah tahu ya apa yang dilakukan untuk melakukan proses dekontaminasi untuk mencegah penularan atau membunuh virus yang ada ya, yang saat ini adalah virus COVID-19. Jadi prosedur kami agar lingkungan rumah sakit Prima Medica tetap terjaga keamanan dan sterilitasnya dari virus ini, kami melakukan dekontaminasi seluruh ruangan ya, dan juga fasilitas umum yang ada di rumah sakit, apakah itu dari pintu masuk ya, lobi, ruang tunggu, lorong-lorong, koridor, kemudian juga ruang-ruang pelayanan, itu dilakukan dekontaminasi dengan cairan klorin dengan komposisi yang sesuai standar, dilakukan 2 kali sehari. Ya. Nah, di luar itu ya, di luar itu di ruang-ruang perawatan itu dilakukan dekontaminasi setiap saat ketika pergantian shift jaga dan juga pergantian dari satu dokter ke dokter yang lainnya ya, karena kan di poliklinik ada jadwal-jadwal pelayanan dokter spesialis yang secara bergantian, sehingga dari selesai satu shift pelayanan dokter ke shift berikutnya dilakukan proses dekontaminasi. Nah, di luar itu juga semua peralatan dilakukan dekontaminasi juga setelah selesai melakukan pelayanan terhadap satu pasien. Jadi agar tidak terjadi penularan dari satu pasien ke pasien yang lainnya, ya tentu setelah menggunakan satu peralatan untuk satu pasien dilakukan dekontaminasi. Jadi dibutuhkan peralatan tersebut dengan cairan desinfektan sehingga pasien berikutnya akan aman dan terhindar dari penularan COVID-19 ini. Oke dokter ya. Jadi dengan menggunakan cairan klorin ya. Nah kalau satu lagi, bagaimana memastikan tenaga kesehatan yang bertugas itu dalam kondisi sehat dokter? Apakah ada medical check up khusus dalam kurun waktu tertentu? Bagaimana dokter?
Iya, benar sekali ya. Kami juga harus menjamin bahwa tenaga kesehatan maupun tenaga yang lainnya dalam melakukan pelayanan di rumah sakit harus sehat. Ya, jangan sampai mereka sakit dan malah mereka yang menularkan sesama nakes maupun kepada pasien. Jadi secara rutin ketika memulai pelayanan kita ada screening ya di depan juga yang dilakukan oleh petugas PT. Jadi ya sama seperti pasien atau pengunjung rumah sakit, mereka harus dilakukan pemeriksaan suhu, keluhan. Jadi kalau ada tanda-tanda ke arah infeksi atau gangguan saluran pernafasan, mereka tidak boleh bekerja. Jadi diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di poliklinik khusus ya, untuk memastikan bahwa karyawan tersebut bukan COVID ya, dan harus istirahat dulu sampai karyawan tersebut sehat dan bisa bekerja kembali. Nah kemudian juga melakukan screening atau pemeriksaan secara rutin yang diprioritaskan kepada unit-unit atau tenaga kesehatan pada tempat-tempat pelayanan yang berisiko tinggi ya terhadap penularan COVID. Misalnya di UGD, karena kan setiap hari ya melakukan screening yang kita tidak tahu apakah yang diperiksa ketemu itu pasien apa, apakah itu nanti menjadi COVID atau bukan ya, pasti yang paling berisiko adalah di UGD. Kemudian juga di filter, poliklinik ya itu kami lakukan pemeriksaan atau medical check up secara rutin dan berkala. Nah, ada termasuk rapid test, Dokter Dian? Ya, rapid test bahkan swab ya. Ya, swab juga kami lakukan pada kasus-kasus. Jadi kami melakukan tracing juga, artinya penelusuran kasus apabila ditemukan ada pasien yang artinya petugas kesehatan atau tenaga kesehatan maupun tenaga yang lainnya ada riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Seperti itu yang kami lakukan. Ya. Oke, ya. Kalau untuk APD-nya, Dokter, sejak masa pandemi itu dia bagaimana penggunaan alat perlindungan diri? Baik itu yang di poliklinik, UGD, atau di rawat inap, bagaimana? Ya, untuk melindungi tenaga kesehatan dari terpapar, baik itu dari pasien atau yang lain ya. Jadi petugas tentu wajib menggunakan APD ya dari yang mungkin level yang paling sederhana ya minimal menggunakan masker, dan APD ini digunakan sesuai standar dan area-area khusus ya. Jadi misalkan seperti di ruang pelayanan, jadi menggunakan masker, tutup kepala, kemudian menggunakan face shield ya, jadi supaya terhindar dari paparan droplet maupun airborne. Begitu juga menggunakan gaun yang tertutup seperti itu. Jadi sesuai dengan area-area perawatan. Ya, jadi ada level 1, 2, dan 3 ya. Jadi mungkin masyarakat mungkin melihatnya kalau datang ke rumah sakit pada masa pandemi ini agak serem ya, karena petugas kesehatannya pakai pakaian yang semuanya ditutup, pakai masker. Ada yang bilang kayak pocong, Dokter. Iya betul. Ada yang bilang kayak astronot. Iya, apalagi yang tapi itu ya mau nggak mau deh. Itu iya. dokter gigi juga ya, Dokter ya, karena kan itu tindakannya aerosol, ada semprot-semprot. Dokter gigi juga ya, Dok ya. Betul, ada tempat-tempat pelayanan yang memang APD-nya harus lebih tinggi ya, standar APD-nya harus lebih tinggi dan menggunakan level 3. Ada ruang-ruang pelayanan yang beresiko untuk menimbulkan aerosol ya, seperti tadi yang saya sebutkan, saya di poli gigi, karena kan ada tindakan ngebor dan sebagainya, itu ada resiko untuk menimbulkan aerosol. Misalkan di ICU ada tindakan-tindakan yang resusitasi pernafasan, melakukan kayak intubasi dan sebagainya yang juga menimbulkan aerosol.
itu menggunakan APD dengan standar yang lebih tinggi atau APD level 3. Begitu juga tindakan-tindakan di ruang operasi pada tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol. Jadi standar APD-nya disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan, area-area di mana pelayanan itu dilakukan. Seperti itu. Oke, ya. Ya, Dokter Dian, ini meskipun Prima Medica kan bukan rumah sakit rujukan COVID ya dok ya, tapi dalam kondisi force major kita nggak tahu nanti seperti apa. Apakah ada persiapan khusus dokter barangkali misalnya ketika kita menerima pasien yang ternyata konfirmasi positif nih COVID, tapi rumah sakit rujukannya itu penuh. Nah, apakah memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit Prima Medica apa bagaimana dok? In case. Ya, betul. Naik semua rumah sakit harus pada kondisi seperti ini harus siap ya dalam berbagai situasi, termasuk apabila terjadi peningkatan kasus atau eskalasi kasus yang meningkat, di mana rumah sakit rujukan juga pasti akan mengalami kendala ya dalam kondisi tertentu akan penuh karena ini disebabkan oleh lamanya perawatan kan 14 hari dan sebagainya untuk kasus COVID-19 kapasitasnya ini. juga. Ya, kapasitasnya juga ya. Walaupun rumah sakit rujukan itu selalu berupaya untuk menambah kapasitas, jadi rumah sakit yang non rujukan mau tidak mau ya harus mempersiapkan diri, dan rumah sakit Prima Medica jadi saat ini sedang terus berbenah mempersiapkan diri untuk menyiapkan hal tersebut. Jadi mulai dari tadi yang pernah di awal saya sampaikan, kami menyiapkan poliklinik khusus atau poliklinik filter untuk memilah pasien. Nah, kemudian juga ada perawatan yang terpadu, yaitu ada ruang isolasi transit ya, istilahnya kami ada ruang transit. Jadi melakukan perawatan pada pasien-pasien baik itu suspek maupun nantinya terkonfirmasi tapi belum mendapatkan tempat di tempat rujukan ya. Jadi untuk saat ini baru 2 tempat tidur yang kami siapkan, dan selama ini sirkulasi ya langsung kare ya syukur sirkulasi masih bisa ya. Jadi begitu tempat rujukan ada tempat atau bisa menerima, kami rujuk, apakah itu setelah 2 hari, 3 hari ya, akhirnya mereka mendapat tempat untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif di tempat rujukan ya. Kemudian ada datang lagi pasien suspek atau terkonfirmasi, bisa dilakukan perawatan sementara di tempat isolasi tersebut. Oke, ya. Dokter, thanks untuk sharingnya. Nah, ngomong-ngomong kalau untuk Prima Medica Hospital sendiri, layanan unggulannya apa aja dokter? Ini tentang profil rumah sakit nih, mungkin bisa di-sharing ke Sobat Sehat. Mungkin sahabat Prima Medica dan masyarakat lainnya perlu mengetahui ya sedikit tentang profil rumah sakit Prima Medica, di mana rumah sakit Prima Medica ini berdiri sejak tahun 2002. Kami memiliki layanan unggulan, pelayanan, di samping pelayanan yang lainnya ya. Jadi pelayanan unggulannya adalah pelayanan kanker terpadu, yang mungkin kami sebut dengan Endrawati Cancer Center, dan kemudian yang kedua adalah pelayanan klinik bayi tabung, dan ketiga adalah pelayanan trauma terpadu dan bedah akut. Jadi itu 3 pelayanan unggulan yang kami miliki. Di samping itu tentu ada pelayanan-pelayanan lain yang ada di rumah sakit Prima Medica ya. Jadi kami ada tersedia 4 pelayanan dasar dan juga pelayanan dokter spesialis yang lain, dilengkapi juga dengan dokter-dokter spesialis dan subspesialis ya. Hampir di semua pelayanan dasar, obstetri, ginekologi, bedah, dan penyakit dalam, kami sudah ada sub-spesialisnya. Oke, jadi nanya sama konsultannya langsung bisa ya dokter ya, kalau di Prima Medica berarti. Ya, kami ada 3, jadi di rumah sakit Prima Medica ada 4 gedung yang terpisah ya, ini juga menguntungkan kami ya. Jadi pasien dirawat di masing-masing gedung sesuai dengan
uh, kasusnya ya, sehingga tidak tercampur dengan pasien-pasien yang lain klasifikasinya ya. sesuai dengan klasifikasi pasien. Ya, ada gedung untuk Oke. perawatan khusus kanker itu ada di wing sebelah barat. Kemudian di wing tengah itu adalah khusus untuk ibu bersalin dan anak, dilengkapi dengan NICU, ya, intensive care untuk bayi dan anak. Bayi baru lahir. Betul. Dan ada satu wing lagi di sebelah timur, khusus untuk pelayanan trauma terpadu, ICU, dan penyakit-penyakit infeksi yang lainnya dan kasus-kasus non bedah lainnya. Nah, seperti itu ya. Ini semua dengan BPJS juga ya, Dokter Rodian ya? Ya, saat ini kami sudah melayani peserta JKN. Kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu sejak tahun Oktober 2018, ya, sehingga kami sudah bisa melayani peserta jaminan kesehatan nasional yang tentunya sesuai dengan kasus-kasus yang bisa ditangani di rumah sakit tipe C, karena rumah sakit Prima Medica saat ini adalah rumah sakit tipe C. Ya. Oke, ya Dokter Dian. Terima kasih banyak. Ini sharingnya banyak informasi tentunya bermanfaat untuk masyarakat Denpasar dan sekitarnya yang didapat dari Dokter Dian pada malam hari ini. Mungkin ada yang belum disampaikan, Dokter, tentang Rumah Sakit Prima Medica yang belum saya tanyakan. Sebagai closing statement mungkin barangkali pesan untuk masyarakat di masa pandemi ini, Dokter Dian. Ya, di masa pandemi yang pertama saya ingatkan kepada seluruh sahabat Prima maupun masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19 demi keselamatan diri keluarga dan masyarakat lainnya. Ya. Yang paling penting adalah selalu ini menggunakan masker ya, seperti yang saya gunakan saat ini. Maaf, jadi ini kebetulan karena saya lagi di ruangan sendiri dan di rumah, itu saya nggak pakai. Ya oke. Oh iya dokter. Nggak apa-apa kalau sedang di ruangan sendiri, tidak ada kontak dengan yang lainnya, tidak perlu menggunakan masker. Jadi gunakanlah masker ketika keluar rumah dan sebagainya. Selama beraktivitas gunakanlah masker ya, karena kita tidak tahu virus ini ada di mana saja. Ya, kemudian rajin cuci tangan. Ini hal-hal yang sederhana tetapi sangat ampuh untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Selalu rajin cuci tangan ya, dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir ya. Nah, kemudian selalu jaga jarak. Jadi hindarilah berkerumun. Mungkin kita harus beradaptasi keluar rumah untuk hal-hal yang penting. Baik banyak untuk tinggal di rumah, untuk menghindari kerumunan, kontak dengan orang banyak yang juga kita tidak tahu apakah di antara masyarakat yang kita temui di luar rumah itu sedang menderita atau bukan. Ya. Itu 3 hal penting. Di luar itu ya harus menjaga kesehatan, pola hidup yang bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Nah, kemudian tentunya jangan lupa selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Dan ya, jangan takut juga untuk segera berkonsultasi apabila ada hal-hal yang tidak yakin terkait dengan kesehatan kita. Jangan kemudian karena sekali di masyarakat dengan kondisi ini takut untuk konsultasi dokter, sakit, dan kemudian menangani datang sakit pada kondisi yang sudah berat ya. Ya, jadi mari kita jaga. Apalagi sudah ada konsultasi online dokter ya sekarang. Ya, silakan dimanfaatkan ya konsultasi online ini, sehingga nanti dokter yang akan mengarahkan apakah akan dilanjutkan. Cukup selesai pada saat konsultasi itu, kemudian dokter memutuskan untuk memberikan obat, ya atau mungkin harus dilanjutkan untuk bertatap muka, ya sehingga benar-benar yang datang untuk bertatap muka itu hal-hal yang penting ya. Jadi kalau hanya untuk berkonsultasi dokter saya sakit kepala
bagaimana bla bla, jadi bisa konsultasi dulu via online ya. Kalau sudah cukup dengan online ya sudah selesai, jadi tidak perlu datang ke rumah sakit. Obat pun bisa kami kirimkan ya, jadi kami juga ada layanan bisa kirim obat ya dokter ya, delivery. Oke. Iya, jadi nggak perlu datang. Selain itu kami juga ada beberapa tes ya seperti rapid test. Juga kalau takut datang rapid test ke poliklinik, kemudian ketemu banyak orang, pasien yang lain, juga ada fasilitas drive-thru ya. Ada fasilitas drive-thru ya. Jadi kita reservasi sebelumnya, sehingga nanti tidak perlu turun ke ruang tunggu, ke ruang pemeriksaan. Jadi ada petugas kami yang melakukan pemeriksaan dengan kondisi pasien masih ada di atas mobil atau kendaraan pribadinya. Jadi tidak bertemu dengan pasien yang lain. Oke, ya. Kontak dengan tenaga kesehatan juga jadi sebentar ya dok ya, dengan orang-orang lain ya dok ya. Ya. Banyak sekali perubahan dokter, luar biasa. Mudah-mudahan juga menginspirasi untuk rumah sakit yang lain dan juga untuk masyarakat jadi lebih teredukasi bahwa oh bisa loh ternyata seperti itu sekarang. Jadi memang benar-benar pandemi ini membuat kita jadi tambah upgrade ya dokter ya. Iya, terus mungkin hikmah di balik wabah ya. Kita lebih waspada, kita lebih menjaga kesehatan. Seperti yang tadi dokter bilang. Dan harus sangat ketat untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke dokter. Dokter Dian Ekawati, Direktur Rumah Sakit Prima Medika Denpasar. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu ya untuk kita semua.